Saudara, pemerintah akan meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan. Terhitung sejak 2023 nanti, hanya akan ada 2 kategori pekerja di instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai 438.590 orang dan sebanyak 35%-nya adalah tenaga pendidik. Tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Adapun syaratnya diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Tenaga honorer berusia 46 tahun dengan maksimal masa kerja 10 hingga 20 tahun ke atas. Tenaga honorer berusia 40 tahun, masa kerja 5 hingga 10 tahun. Dan tenaga honorer usia 35 tahun, masa kerja 1 hingga 5 tahun. Selengkapnya terkait kejelasan nasib tenaga honorer tahun depan, kita akan bahas seusai tayangan yang berikut ini. Status tenaga honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyebut, nantinya status pegawai pemerintah hanya ada 2, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait tenaga honorer, melalui peraturan pemerintah diberikan kesempatan untuk sampai dengan tahun 2023. Pegawai dengan status PNS dan P3K nantinya disebut ASN. Ujar Cahyokumolo, seperti kami kutip dari kompas.com. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer. Anggota Ombudsman RI, Robetna Endi Jaweng menyebut salah satunya adalah pengabaian kewajiban atas pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Yang ibaratnya ada yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil. Untuk kita menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Terkait temuan maladministrasi ini, Ombudsman mengusulkan penghapusan tenaga honorer sampai permasalahan tenaga honorer bisa selesai. Melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Yang pertama, menyusun peraturan presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai masa transisi hingga tahun 2023. Hingga saat ini total jumlah tenaga honorer mencapai lebih dari 400.000 orang, di mana 35,84% diantaranya adalah guru. Tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Adapun syaratnya diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada 2023. Sementara saat ini jumlah tenaga honorer mencapai 400.000 orang. Apa alasan dibalik rencana penghapusan ini? Apa ada solusi bagi para tenaga honorer? Kita bahas bersama Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny dan pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Pak Rian, selamat malam. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Alex. Saya ke Pak Alex lebih dulu ya. Pak Alex, jadi untuk penghapusan tenaga honorer ini dari instansi pemerintah, alasannya apa? Iya, Mbak Taufik. Ini kan sebetulnya bukan ujuk ya, Mbak. Penyelesaian honor sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2005. Ya. 2005 itu ada PP 48, atau PP 4 2007. Itu sebetulnya pejabat pemerintah sudah dilarang mengangkat tenaga honorer. Ya, PPK sudah dilarang. Nah, pada waktu itu dilakukan pendataan. Lebih dari 900.000 tenaga honorer pada waktu itu didata dan kemudian dialihkan menjadi PNS tanpa seleksi. Dan hampir 860.000-an orang itu migrasi dari honorer menjadi PNS. Ada yang tersisa sekitar 60.000-an pada waktu itu. Dan kemudian dilakukan pendataan ulang. Nah, pada waktu dilakukan pendataan ulang itu jumlahnya membengkak hampir 11 kali lipat ya, kembali ke 600.000 pada waktu itu. Karena itu secara bertahap ini kemudian diselesaikan kembali.
Dan kalau kita tahu Undang-Undang ASN lahir tahun 2014 itu sudah mengatur bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi memang honorer tidak dikenal di situ. Nah, kemudian ada PP turunannya, PP 49 2018 tentang manajemen P3K ini mengamanatkan bahwa pemerintah harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lama 5 tahun. Jadi masih diperkenankan bekerja sampai dengan tahun 2023. Jadi ini proses yang sudah panjang sekali. Jangan dilihat tinggal 2 tahun lagi, kemudian kita gerasak-gerusuk. Enggak. Ini pemerintah sudah melakukan banyak sekali. Sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer diangkat dari periode 2005 sampai dengan. Oke, nah nanti pada saat penghapusan status tenaga honorer ini, secara konkret, bagaimana nasib sekitar 400.000 tenaga honorer yang saat ini masih ada, Pak Alex? Iya, kita memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk ikut seleksi, ya, apakah itu PNS ataupun P3K sesuai kalau mereka memenuhi kriteria-kriteria. Dan kebetulan kalau kita punya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga guru, itu kan pelayanan dasar yang memang masih kita butuhkan. Jadi bahkan Kemdikbudristek saja menyatakan kita masih butuh guru dalam jumlah yang besar. Jadi ini ada peluang untuk kawan-kawan tenaga honorer pendidik untuk ikut seleksi P3K guru begitu. Kesehatan juga begitu. Kita masih mengalami pandemi, kita masih butuh tenaga kesehatan. Karena itu kami berkoordinasi dengan 2 kementerian teknis tadi untuk mencoba melihat kemungkinan kawan-kawan ini diberi kesempatan untuk ikut seleksi di 2021 ini dan di 2022 nanti. Oke, Pak Rian, secara umum apa tanggapan Anda soal rencana penghapusan tenaga honorer ini? Pertama, saya sepakat dengan Pak Arief tadi menyampaikan ini kebijakan yang cukup lama disiapkan. Dan memang kalau kita ketahui keberadaan tenaga honorer ini bukan semata-mata diperlukan. Tetapi terjadi juga karena salah satunya loh ya. Karena ada kenakalan pada saat pemilu. Jadi untuk mendapatkan suara itu beberapa calon itu mereka menjanjikan pekerjaan kepada pemilih sehingga muncullah tadi Pak Alex mengatakan pembengkakan. Betul itu. Jadi dengan demikian yang namanya kebijakan ketenagakerjaan SDM-nya ASN sekarang ini betul-betul ditata. Dan ini kita nggak boleh main-main lagi karena apabila terjadi quote-unquote pembengkakan lagi, nanti susah ngaturnya, auditnya sangat susah. Nah, sekarang akhirnya adalah bagaimana pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Karena kebijakan publik itu yang penting juga bagaimana eksekusinya. Komunikasinya rapi dan itu saya kira sudah bagus. Tinggal nanti yang penting gini, kalau boleh izin, pemerintah mengajak beberapa stakeholders yang berkepentingan atau yang mempunyai keinginan membantu untuk ikut mengawasi. Jadi jangan takut. Jadi katakanlah pakar gitu ya. Siapa? Mungkin bukan saya juga apa. Pakar ikut membantu, memantau, memonitor, memberikan masukan. Jadi kayak apa ya? Kayak tim grupnya untuk apa memastikan semuanya baik. Jadi pemerintah nggak usah takut. Tadi pakar mengganggu. Enggak, kita punya pakar ini, kita pengen membantu kok. Jadi dengan demikian akan terjadi proses implementasi yang itu smooth. Dan ke depan jangan ada honor lagi, nanti bengkak lagi, nanti kita repot lagi. Betul. Gitu, Mbak. Betul. Tapi kalau kita lihat selama ini, salah satu hal yang dikeluhkan mengenai tenaga honorer ini adalah statusnya yang sebenarnya nggak jelas, tetapi kemudian beban kerjanya yang tinggi, masalahnya pendapatannya sangat rendah begitu. Apa yang bisa Anda lihat soal ini, Pak Rian? Oke, gini. Nomor 1, memang ada beberapa kasus ya, terutama ini yang guru-guru. Beberapa kasus yang saya teliti di daerah itu, memang ada jumlah guru yang dalam tanda petik itu dimainkan oleh kelembagaannya. Nah ini tidak mudah, nanti akan saya kira Menpan sangat tahu lah bagaimana merapikan, karena guru dengan kesehatan ini penting. Tetapi mohon izin, saya berikan contoh ya, tapi ada beberapa KL yang honornya banyak. Contohnya apa? Seperti mohon izin, Bapenas tuh banyak honornya itu. Lah kalau honornya banyak nanti stafnya kerjanya apa? Jangan-jangan stafnya kasih kerjaan kepada honorer saja. Kalau gitu ngapain gaji staf? Nah ini yang penting. Jadi dengan demikian saya sepakat. Yang namanya penghentian honorer, pelimpahannya betul-betul asimetrik. Asimetriknya apa? Yang memang betul-betul dinilai penting, pendidikan, kesehatan, ayo itu diutamakan. Tetapi yang lain-lain, ya janganlah. Dan ini kita perlu tegas.
Dan menurut tema saya sih, baku adalah bagaimana implementasinya ini betul-betul kena sasaran. Dan ingat ya, kebijakan publik yang baik itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti slogannya Pegadaian gitu loh. Gitu Mbak. Baik, ini karena sepertiga dari tenaga honorer yang saat ini ada itu adalah guru. Dan kita memang saat ini betul-betul butuh tambahan guru sebanyak-banyaknya. Nasibnya akan dijawab oleh Pak Alex Denny sesaat lagi. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.